Sebetulnya kuncinya ini ya untuk para sindikat ya, untuk para sindikat kuncinya gampang. Kalau aku itu nggak mau ikut campur urusan kalian itu gampang. Jangan senggol-senggol aku, jangan ngebuzzer aku, jangan apalagi ya, jangan menggiring-begiring opini aku dalang. Padahal dalangnya kalian tahu siapa ya. Sudah terucap, terlafaz dengan salah satu anggota kalian. Kakak, apa yang kakak katakan itu dia wayang itu benar semua kakak. Nah, udah terlafaz di geng kalian itu. Aku tuh masih konsisten tidak ingin ikut campur urusan skincare ya, tapi jangan senggol-senggol aku udah damai nih, hidup aku nih udah damai. Please stay away dari hidup aku. Kalau aku juga nggak mau ikut campur atau berkomentar untuk urusan kalian, sesimpel itu. Kalau aku ada di kalau aku ada mensupport Isa Zega itu, ya sudah, itu urusan aku ya, nggak ada mencampur urusan kalian. Nih ya, berkaitan dengan chat yang beredar ini, ngomongnya gimana? Karena aku tuh penasaran kan, kalian bilang, Kak kenapa ngebenak? Aku makanya sampai datang ke dalam persidangan ya. Aku lihat buktinya itu tidak ada. Isa itu mengatakan, biar syukurin loh, nanti anak lo bla 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 bla, misalnya gitu. Itu menyumpahin ya. Tapi yang aku lihat di dalam bukti itu, dia berkata, nih catat ya, antara nyumpahin sama mengingatkan. Dalam dongeng dia ya, yang ada yang baper, jangan jahat-jahat kan lagi hamil, nanti kalau jahat bla bla bla. Itu mengingatkan, bukan nyumpahin. Itu untuk siapapun orang yang sedang mengandung. Tentu kita ngelihat orang gila aja amit-amit, kita ngelihat sesuatu yang di kasat mata aja kita ngomong amit-amit. Nah, itu diingatkan untuk siapapun yang sedang hamil, hati-hati dalam bersikap, bertindak. Nah, terputus tadi. Jadi aku tuh melihat di dalam dongengnya yang sehingga ada orang tersinggung, yang kata saksi-saksi semua itu adalah berasumsi, asumsi ya, di dalam BAP-nya katanya asumsi ya. Aku mau tahu apakah benar Isa Zega menghina anaknya. Kan aku mah orangnya nggak mau katanya, makanya aku ke Kepanjen. Pas aku lihat di dalam dongengnya Isa itu, yang orang jadi tersinggung dan baper itu ada kata-kata, awas ya Jeng, nanti kurang lebih gitu ya, mengingatkan, awas kan lagi hamil, nanti kalau jahat-jahat anaknya gini-gini. Beda kan dengan nyumpahin. Kalau nyumpahin kan lagi hamil, nanti anaknya mudah-mudahan apalah, didoakan apalah, itu namanya nyumpahin gitu. Ini lagi bukan main sidang-sidangan, bukan lagi main saksi-saksian, ini bukan lagi syuting ya. Ini kita dudukin, ini adalah undang-undang ITE, harus jelas. Saksi ahli aja mengatakan tidak bisa, namanya dongeng itu dipidanakan gitu ya. Pasti ini abis ini aku dibuzzer lagi, nggak capek ya? Pasti tahu, alah pembela penista katanya. Dengar ya, aku juga punya akidah di dalam agamaku. Aku udah puluhan kali ngomong, ya sudah, itu pilihan Isa Zega, tetapi dalam tindakannya dia sehingga dia dipenjara di sana sekarang itu, aku penasaran apa yang membuat dia dipenjara. Kan katanya kata salah satu saksi itu, kata yang bertopeng itu, ITE tidak bisa dipenjara katanya, makanya dia juga tersangka di Medan kan songong ya nggak, karena dia tahu ITE itu nggak bisa dipenjara. Kenapa Isa Zega dipenjara itu kan? Terus apa lagi ya? Sudahlah ya, pokoknya mah aku akan tetap menyuarakan, membela orang yang menurut aku benar. Jangan baper, jangan marah. Ya basi, kalau udah jangan main buzzer-buzzeran lah. Sekarang masyarakat itu udah pinter, mana yang diketik sama manusia, mana yang robot, mana yang disuruh, mana yang hati nurani, itu udah paham ya. Udah sayang-sayangin lah uangnya kalau untuk bayar buzzer. Karena menurut aku pribadi ya, nih boleh berbeda pendapat. Penista agama itu menurut aku, apa-apa orang itu tidak berpikir bawa Al-Quran. Kan ada tuh dokter bertopeng di atas kepala ya, naruh Al-Quran tuh, bahwa dia tuh tidak ada maksud selain kemaslahatan masyarakat, katanya gitu kan. Tapi kan diduga ada chatting beredar minta 20M. Nggak takut ya? Nggak takut. Nah, kalian bedain ya, mana yang benar-benar penista, mana orang yang bertobat, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun aku tidak membenarkan Isa Zega ya untuk pergi ke Mekah, itu pilihannya dia ya, tapi dia sudah. Ini mumpung
Aku lagi greget ya, karena aku tuh udah nggak bisa membiarkan orang ngedoxing aku di dunia maya. Ini untuk dokter agak lain ya. Kalau dia nggak ada kelainan sih nggak mungkin kemana-mana pakai topeng. Tidak ada yang mau ketemu kau ya. Kalau Ekles itu ke rumah aku, karena aku itu mentabayunkan Ekles sama siapa Panda ya. Akhirnya apa? Akhirnya damai kan? Akhirnya damai kan? Panda nggak bikin rusuh lagi. Ekles juga sudah tabayun lah istilahnya gitu, nggak usah aku jelasin. Nah, kau ini yang agak lain ya. Kau katanya tahu agama, beriman banget sehingga menista-nistakan orang lain. Harusnya ya kau itu malu ada orang menyadarkan kau. Yang nyenggol-nyenggol aku aja dari pertama kau ya. Telepon ke si Pak Ketua yang berakhirnya di blok. Kok aku yang disalah? Kau yang si Fitri pas udah dijawab, Kak Fitri adalah saudara saya. Nah, baru kau bilang, iya beliau. Agak lain emang kau ya. Nggak ada yang mau dokter agak lain ya. Kalau kau bilang, aku juga marah anak aku dibully. Bukan marah, aku sih udah ngamuk ya. Karena kau tahu udah berapa ribu kali itu kuli koper ngedoxing aku, anak aku, keluarga aku, dan sahabat-sahabatku. Bayangkan 4 tahun jalan 5 tahun. Kalau sehari aja dia story 10 kali story, belum lagi reel, belum lagi feed di Instagramnya, belum di TikTok, belum di YouTube, berapa puluh ribu kali dia sudah ngedoxing saya ya. Jadi saya ini bukan lagi marah ngamuk. Jangan dibanding-bandingin dengan cerita dongengnya Isa Zega ya. Dan aku juga nggak ada tuh ngelihat Isa Zega ngebully anak. Ada kata, kan kau bersaksi di sana. Bisa bedain nggak dengan awas loh nanti, nah namanya lagi hamil itu kan nggak tertuju, dongeng ya. Baru 2 slide bapernya nauzubillah. Nggak lain emang. Sebetulnya kuncinya ini ya untuk para sindikat ya, untuk para sindikat kuncinya gampang. Kalau aku itu nggak mau ikut campur urusan kalian itu gampang, jangan senggol-senggol aku, jangan ngebuzzer aku, jangan apalagian. Jangan menggiring-begiring opini aku dalang, padahal dalangnya kalian tahu siapa ya. Sudah terucap, terlafaz dengan salah satu anggota kalian. Kakak, apa yang kakak katakan itu dia wayang itu benar semua kakak. Nah, udah terlafaz di geng kalian itu. Aku tuh masih konsisten tidak ingin ikut campur urusan skincare ya, tapi jangan senggol-senggol aku. Aku udah damai nih, hidup aku nih udah damai. Please stay away dari hidup aku. Kalau aku juga nggak mau ikut campur atau berkomentar untuk urusan kalian. Sesimpel itu. Kalau aku ada di kalau aku ada mensupport Isa Zega itu, ya sudah, itu urusan aku ya. Nggak ada mencampur urusan kalian. Nih ya, berkaitan dengan chat yang beredar ini, chat yang beredar disuruh dari 2023. Aku tuh udah tahu dari sebelum keonaran ini terjadi. Itu aku sudah tahu ya, sudah tahu siapa yang menyuruh, tujuannya apa, dari skincare zaman-zaman dulu, siapa yang kepengen hancur. Aku sudah tahu, tapi it's not my business. Kenapa aku ngamuk ini sekarang? Karena aku dibuzzer-buzzer ya. Dibuzzer, tiba-tiba di WA ditanya ini itu, ya sudah mendingan kan aku tahu juga hidup kau juga kan kelayangan nih ya. Nah alhamdulillah ya, sekarang buzzernya stop, wayang-wayang kalian juga nih stop, udah terus konsisten gitu, stop, jangan nyenggol aku. Kalau masalah Isa Zega, aku sebagai warga negara Indonesia ingin melihat persidangan yang terjadi di Republik ini, kira-kira adil nggak majelis hakim yang terhormat gitu. Boleh dong